Doni adalah seorang pemancing sejati. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencoba keberuntungannya di sebuah danau kecil yang terletak di pedalaman pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Banyak cerita mistis yang beredar tentang danau itu, tapi Doni, yang tidak percaya tahayul, menganggapnya hanya mitos belaka. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda. Perjalanan menuju danau itu memakan waktu setengah hari. Setelah melewati jalanan berliku, hutan lebat, dan udara yang semakin dingin, Doni akhirnya tiba. Danau itu tampak tenang, airnya jernih seperti kaca, memantulkan bayangan pepohonan tinggi di sekitarnya. Hanya suara angin dan kicauan burung yang menemani. Saat matahari mulai terbenam, suasana menjadi semakin sunyi. Doni yang sedang memancing tiba-tiba merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika malam mulai larut, Doni memutuskan untuk bermalam di tepi danau. Ia mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Ketika ia tengah menikmati secangkir kopi, tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil dari arah danau. Doni tertegun. Siapa yang akan berada di tempat terpencil ini pada malam seperti ini? Ia mengambil senter dan berjalan menuju sumber suara. Di tepi danau, ia melihat seorang anak kecil, berdiri membelakanginya, mengenakan pakaian lusuh yang basah kuyup. "Hei, kamu kenapa di sini malam-malam?" tanya Doni dengan hati-hati. Anak itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Doni merasa ada yang tidak beres. Ketika ia mendekat, anak itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Doni tersentak mundur. Sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, anak itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang terbawa angin. Tubuh Doni gemetar. Keringat dingin mengalir di dahinya meski udara semakin membeku. Ia segera berlari kembali ke tenda, tapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Suara tawa anak itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti berbisik di telinganya. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Doni mengambil barang-barangnya dan berlari menuju mobil. Namun, ketika ia menyalakan mesin dan melaju pergi, ia melihat sosok anak itu berdiri di jalanan, tersenyum lebar, dengan mata yang penuh kegelapan. Keesokan harinya, seorang penduduk lokal yang sedang berburu menemukan tenda Doni yang kosong. Barang-barangnya tertinggal begitu saja, sementara mobilnya ditemukan di dasar jurang, tanpa jejak Doni di dalamnya. Danau itu kembali sunyi, menyimpan rahasia yang tak terungkap. Bagi siapapun yang berani mendekatinya, suara tawa anak kecil itu mungkin akan kembali terdengar. Beberapa hari setelah penemuan mobil Doni, berita tentang hilangnya seorang pemancing di danau mulai tersebar. Warga desa yang tinggal di kaki gunung membicarakan kejadian itu dengan bisik-bisik, menghubungkannya dengan legenda lama tentang anak danau. Menurut cerita setempat, puluhan tahun lalu, seorang anak kecil tenggelam di danau tersebut saat bermain di tepi air. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, penduduk yang berani mendekati danau setelah senja sering mendengar suara tawa atau melihat sosok anak kecil yang basah kuyup. Namun, tidak semua orang percaya cerita itu. Pak Surya, seorang penjaga hutan yang sering berpatroli di sekitar kawasan itu, memutuskan untuk menyelidiki. Ia merasa bertanggung jawab karena lokasi hilangnya Doni berada di wilayah kerjanya. Malam itu, dengan membawa lampu sorot dan senapan, Pak Surya pergi ke danau. Suasana di sekitar danau terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Angin pun berhenti bertiup, seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas. Saat Pak Surya menelusuri tepi danau, ia menemukan jejak kaki kecil yang basah di tanah. Jejak itu mengarah ke sebuah batu besar di tepi danau, tempat orang-orang percaya anak danau sering muncul. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak tersebut. Ketika ia sampai di batu itu, sesuatu menarik perhatiannya. Ada seikat bunga yang tampak baru diletakkan di atas batu, seolah seseorang baru saja meninggalkannya di sana. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di sekitar. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil bergema dari tengah danau, memantul di antara pepohonan. Pak Surya mengarahkan lampu sorotnya ke arah suara tersebut. Di sana, di tengah air yang gelap, terlihat sosok seorang anak kecil berdiri di permukaan danau, menatap ke arahnya. Wajahnya terlihat jelas, pucat, dengan mata yang kosong dan senyuman yang mengerikan. Anak itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya, menunjuk arah belakang Pak Surya. Pak Surya berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di sana,
hanya bayangan pepohonan. Ketika ia kembali melihat ke danau, sosok anak itu telah hilang. Pak Surya segera menyadari bahwa ia tidak sendirian. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan ada suara langkah kaki kecil yang mengelilinginya, meskipun tidak ada apapun yang terlihat. Dengan perasaan takut yang semakin memuncak, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun, ketika ia berusaha kembali ke jalur yang ia lalui sebelumnya, jalannya terasa berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat, dan kabut tebal tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh area. Pak Surya berusaha tetap tenang, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa membawanya lebih jauh ke dalam hutan. Malam itu, Pak Surya tidak pernah kembali. Penduduk desa yang mencarinya hanya menemukan lampu sorotnya yang tergeletak di tepi danau, bersama dengan seikat bunga yang basah. Kini, danau itu semakin jarang dikunjungi, bahkan oleh warga setempat. Legenda tentang anak danau semakin kuat, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mengganggu keheningan di tempat itu. Bagi mereka yang hilang, hanya kabut dan air yang tahu kemana mereka pergi. Setelah hilangnya Pak Surya, ketakutan semakin menyelimuti desa. Orang-orang yang tinggal di sekitar kaki gunung mulai percaya bahwa danau itu telah terbangun dan menuntut korban. Namun, seorang pemuda bernama Raka, keponakan Pak Surya, tidak bisa menerima kejadian itu begitu saja. Raka adalah seorang pendaki berpengalaman dan skeptis terhadap cerita mistis. Ia percaya bahwa ada penjelasan logis di balik hilangnya Doni dan pamannya. Dengan tekad untuk menemukan jawaban, ia memutuskan pergi ke danau. Pagi-pagi sekali, Raka mempersiapkan perlengkapan, tenda, peralatan mendaki, kamera, dan buku catatan. Ia juga membawa beberapa jimat pemberian warga desa, meskipun ia tidak benar-benar percaya akan khasiatnya. Untuk berjaga-jaga, katanya dalam hati. Ketika ia tiba di danau, suasana terasa sangat sunyi. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Raka mendirikan tendanya dan mulai menjelajahi sekitar. Ia menemukan jejak-jejak yang aneh. Bekas kaki kecil yang memanjang ke arah danau, bercampur dengan jejak sepatu besar yang ia yakini milik pamannya. Siang berganti malam, dan suasana di danau semakin mencekam. Raka menyalakan api unggun di depan tendanya, mencoba mengusir rasa dingin dan cemas. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil bergema dari tengah danau, sama seperti yang diceritakan warga. Raka mengambil kameranya dan berjalan perlahan menuju tepi air. Di tengah danau, ia melihat sesuatu yang samar. Sebuah bayangan kecil berdiri di atas permukaan air. Dengan tangan yang gemetar, ia memotret sosok itu. Namun, ketika ia melihat hasil fotonya, yang muncul bukan hanya sosok anak kecil, tetapi juga bayangan besar lain di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, tetapi bentuk tubuhnya menyerupai seorang pria tinggi dengan mata merah menyala. Tanpa berpikir panjang, Raka mencoba mundur, tetapi kakinya tergelincir. Ia jatuh ke tanah, dan saat ia mendongak, sosok anak kecil itu sudah berdiri di depannya, dengan senyuman yang sama mengerikan. "Apa yang kau cari di sini?" Suara anak itu bergema, terdengar seperti beberapa suara berbicara sekaligus. Raka mencoba menjawab, tetapi suaranya tercekik. Anak itu perlahan mendekat, sementara bayangan besar di belakangnya mulai muncul dari danau, menyeret tubuh yang tampak seperti Pak Surya. "Pergi!" teriak suara dari arah hutan. Seketika, anak itu dan sosok besar itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Dari balik pepohonan, seorang kakek tua muncul, membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian tradisional. Kakek itu mendekati Raka yang masih gemetar ketakutan. "Kau bodoh datang ke sini tanpa izin leluhur," katanya tegas. Raka hanya bisa mengangguk. Kakek itu menjelaskan bahwa danau itu bukan tempat biasa. Ada makhluk-makhluk yang menjaga dan marah jika manusia datang sembarangan. Sosok anak kecil itu adalah roh penasaran, tetapi bayangan besar di belakangnya adalah sesuatu yang jauh lebih jahat, sesuatu yang telah lama bersemayam di dasar danau. Dengan bantuan kakek itu, Raka berhasil keluar dari area danau sebelum fajar. Namun, ia membawa luka dalam hati. Foto-foto yang ia ambil menjadi bukti nyata dari kejadian malam itu, tetapi ia tidak pernah berani menunjukkannya kepada siapapun. Danau itu kini sepenuhnya ditinggalkan, menjadi tempat yang hanya hidup dalam bisikan dan mimpi buruk warga desa. Bagi Raka, pengalaman itu adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan ada tempat-tempat yang memang seharusnya dibiarkan tetap sunyi. Setelah kejadian malam itu, Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meski ia berhasil keluar dari kawasan danau, bayangan sosok anak kecil dan makhluk besar itu terus menghantui pikirannya.
Ia juga mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang danau. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah air, tubuhnya kaku, sementara sosok anak kecil itu memandangnya dari kejauhan, dengan tawa yang menggema di telinganya. Kadang, ia merasa tangan dingin mencengkeram kakinya, menariknya ke dasar danau yang gelap. Raka memutuskan kembali ke desa untuk menemui kakek tua yang menyelamatkannya malam itu. Ia ingin mencari jawaban, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun, saat tiba di desa, ia diberitahu bahwa kakek itu telah meninggal beberapa hari sebelumnya, tak lama setelah membantu Raka keluar dari danau. Kakek itu sudah tua, tapi sebelum meninggal, dia sempat berpesan, kata salah satu warga desa. Dia bilang, jangan biarkan pemuda itu kembali ke danau. Jika dia melakukannya, semuanya akan berakhir. Pesan itu membuat Raka semakin gelisah. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak terlihat namun selalu hadir. Barang-barangnya sering berpindah tempat. Suara langkah kaki terdengar di luar jendela kamar, dan di cermin ia kadang melihat bayangan anak kecil itu berdiri di belakangnya. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Raka mendengar suara tawa itu lagi, bukan dari danau, tetapi dari dalam rumahnya. Ia berlari ke ruang tamu dan menemukan lantai penuh dengan air. Di tengah genangan itu, ada bunga-bunga basah seperti yang ia lihat di atas batu tepi danau. Raka tahu, ia tidak bisa lari dari ini. Ia memutuskan untuk kembali ke danau, meskipun ia tahu risikonya. Kali ini, ia membawa barang-barang peninggalan kakek tua itu, tongkat kayu dan sebuah jimat yang konon digunakan untuk mengusir roh jahat. Saat tiba di danau, suasananya terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tebal menyelimuti permukaan air. Raka berdiri di tepi danau, memanggil sosok anak kecil itu. Aku tahu kau di sini. Apa yang kau inginkan dariku? Teriaknya dengan suara bergetar. Air di tengah danau mulai bergejolak, membentuk pusaran besar. Dari dalam pusaran itu, sosok anak kecil muncul, diikuti oleh bayangan besar yang semakin jelas. Kali ini, bayangan itu tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya melayang dan matanya bersinar merah menyala. Kau telah membawa kami keluar, kata sosok besar itu dengan suara yang menggema. Dan sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami. Raka mencoba melawan dengan tongkat dan jimat, tetapi tidak ada yang terjadi. Makhluk itu semakin mendekat, dan tangan-tangan tak terlihat mulai menarik tubuh Raka ke dalam air. Namun, sebelum ia sepenuhnya tenggelam, Raka mendengar suara kakek tua itu bergema di kepalanya. Jimat itu hanya bekerja jika kau percaya. Dengan sisa keberanian yang ada, Raka menggenggam jimat itu erat-erat dan berteriak, aku percaya. Cahaya terang tiba-tiba memancar dari jimat, menyilaukan sosok anak kecil dan bayangan besar itu. Mereka menjerit dengan suara melengking sebelum menghilang, meninggalkan danau kembali sunyi. Raka terbangun di tepi danau saat fajar menyingsing. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan, tetapi ia merasa beban besar telah hilang dari tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa benar-benar bebas. Meski demikian, Raka tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu kepada siapapun. Ia meninggalkan desa, membawa jimat dan tongkat kakek tua sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari logika manusia. Danau itu tetap sunyi, seperti semula, menunggu siapapun yang berani mengganggu keheningannya lagi. Raka mengira semuanya telah berakhir setelah malam yang mengerikan itu, tetapi kenyataan berkata lain. Beberapa minggu setelah ia meninggalkan desa, ia mulai merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Saat tidur, ia kembali bermimpi tentang danau. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah air, sementara tangan-tangan tak terlihat perlahan menariknya ke dasar. Lebih buruk lagi, ia mulai mengalami halusinasi. Di cermin, ia melihat bayangan anak kecil itu, tersenyum dengan tatapan kosong. Di tengah malam, ia mendengar suara langkah kecil di lorong rumahnya, diikuti suara gemericik air. Raka menyadari bahwa meskipun ia telah melawan, roh-roh itu masih mengikutinya. Ia mulai mencari jawaban lebih jauh, membaca buku-buku tentang mistis dan meminta nasihat dari orang-orang pintar di kota. Salah satu dari mereka, seorang dukun tua, memberinya sebuah peringatan yang menakutkan. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, kata dukun itu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Satu-satunya cara adalah dengan menutup pintu itu kembali, dan hanya kau yang bisa melakukannya. Raka bingung. Bagaimana caranya? Tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menjelaskan bahwa Raka harus kembali ke danau, membawa jimat dan tongkat kakek tua,
serta melakukan sebuah ritual pengorbanan. Namun, pengorbanan itu bukan sekadar benda atau doa, melainkan dirinya sendiri. Roh-roh itu terikat padamu sekarang. Hanya dengan menyerahkan dirimu, kau bisa memutuskan ikatan itu, kata dukun itu dengan serius. Meski takut, Raka merasa tidak punya pilihan. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kengerian ini selamanya, apalagi membahayakan orang-orang di sekitarnya.